FM 96,9 MHz, pendengar selamat sore. Anda dalam Mozaik Indonesia. Bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar, hari ini spesial sekali Mozaik Indonesia di RRI Sumba. Kita akan membahas tema tentang ritual pengkeramatan mata air, kearifan lokal Sumba dalam menjaga kelestarian Sumba. Dan kita sudah hadir dengan 3 narasumber kita yang sangat luar biasa. Kita sudah terhubung dulu dengan Bapak Ondi Christian Siagian SMSI sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat sore Bapak, selamat bergabung. Selamat sore Tika. Iya, Selamat Bapak. sore Om Umbu Bintang. Selamat sore Pak Kepala Desa. Sore. Salam lagi Eva. Salam sehat Bapak. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Dan di studio sudah hadir 2 narasumber. Saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Silakan Bapak. Ya. Baik, terima kasih banyak. Selamat sore untuk kita semua yang hadir. Saya langsung memperkenalkan diri. Nama saya Antonius Hundalero, jabatan Kepala Desa Kelimbutilu. Itu saja menjadi perkenalan dari saya. Nanti baru kita lanjutkan sebentar. Terima kasih, Saya selamat kembalikan. sore Bapak. Oke, Silakan siap. Bapak. Selamat sore, salam bagi kita semuanya. Ya, sebelum walaupun sudah terlambat, tapi masih dalam suasana lebaran, saya menyampaikan mohon maaf lahir batin bagi saudara-saudaraku yang mendengar Bapak sudah di sini? siaran ini. Saya pikir yang baru di dalam beragama tadi. Islam. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri ya, sebenarnya untuk masyarakat Kabubak sudah cukup mengenal, tetapi sebaiknya lah saya perkenalkan diri. Nama sapaan sehari-hari saya dipanggil Umbu Bintang, tapi nama yang tertera tertulis di dalam dokumen resmi adalah Dr. Andus Umbu Sapi Petijuk. Ya, kalau ditanyakan latar belakang saya, mungkin ya pengalaman saja ya. Yang pasti saya pensiun dari ASN. Jabatan terakhir saya sebagai ASN adalah sebagai Asisten 2 bidang Sekda, bidang pembangunan Kabupaten Sumba Barat. Pernah juga menjadi Ketua Bapeda Sumba Barat dari tahun 91 sampai 2002. Ya, termasuk Ketua Bapeda terlama barangkali. Kemudian tahun 2008 ya dipercaya oleh daerah Sumba Tengah, saya menjadi Bupati Sumba Tengah 2 periode, dari 2008 sampai 2013 dan 2018. Dan hari ini saya menjadi rakyat biasa saja di tempat tinggal di Sumba Barat. Jadi saya adalah warga Sumba Barat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali narasumber kita hari ini, pendengar. Ada Bapak Ondi dari Kupang, dan ada Bapak Umbu Bintang, dan Bapak Antonius. Kita akan membahas tentang bagaimana sih di tengah hamparan sabana di Sumba, masyarakat Sumba ditinggalkan dengan kearifan lokal, yaitu bagaimana pengkeramatan mata air. Kita akan tanya-tanya bersama 3 narasumber kita. Mungkin saya duluan dengan Pak Ondi dulu ini, Bapak. Bapak sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bagaimana sebenarnya pandangan Bapak terhadap praktik ritual pengkeramatan air yang dilakukan oleh masyarakat Sumba itu sendiri dalam konteks upaya pelestarian hutan dan sumber daya seperti itu? Silakan Bapak Ondi. Baik, terima kasih Tika. Izin, ini Om Bintang ini sebetulnya guru. Tapi Om ini guru saya gitu. Sampai saya jadi kepala dinas banyak belajar lah. Nah, jadi pandangan kami sangat positif gitu ya terhadap praktik dalam tanda kutip ritual pengkeramatan air yang dilakukan oleh masyarakat Sumba. Teman-teman kami di tingkat WTD KPH itu sekarang ini giat juga untuk melindungi tempat-tempat yang memang menjadi tempat ritual dari turun-temurun, terutama terkait dengan sumber mata air. Ritual tersebut itu mencerminkan bentuk nyata sebetulnya
dari kearifan lokal yang sudah sejak turun-temurun telah berfungsi sebagai mekanisme pelestarian lingkungan. Penyelamatan air juga tidak hanya mengandung nilai spiritual dan budaya, tetapi juga memiliki implikasi ekologis yang signifikan. Ketika masyarakat adat menganggap suatu sumber air sebagai kawasan yang dikeramatkan, maka sebetulnya secara tidak langsung mereka menciptakan sistem perlindungan alami terhadap area sekitar sumber air tersebut, termasuk kawasan hutan penyangga. Nah, oleh karenanya kami di sektor kehutanan, kami menyambut baik hal-hal positif yang terjadi dalam konteks adat dan budaya yang dilakukan oleh masyarakat sejak turun-temurun. Dalam konteks Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menghadapi tantangan besar dalam menjaga kelestarian sumber daya air akibat perubahan iklim, tekanan pembangunan, dan juga praktik-praktik illegal logging dan perambahan hutan. Ini juga menjadi permasalahan. Oleh karenanya, aset sosial budaya itu sangat penting dalam mendukung upaya konservasi, terutama konservasi berbasis komunitas atau yang dilakukan oleh kelompok adat. Iya, baik Itu, Bapak Tika. Oke, Ya. jadi memang kalau dari pemerintah, bagaimana melindungi titik-titik mata air, bagaimana pengkeramatan itu agar dapat dinikmati oleh anak cucu ke depannya. Dan seperti yang Mbak Mondi bilang tadi, Pak Umbu Bintang ini sebagai guru. Nah, kita akan tanya sebagai tokoh masyarakat dan budaya lingkungan. Sebenarnya makna dan tujuan dari ritual pengkeramatan air dalam tradisi masyarakat Sumba itu seperti apa, Bapak? Iya, terima kasih. Saya harus jujur katakan bahwa tidak ada yang terlambat jika kita berpikir tentang hari esok. Tidak ada yang terlambat jika kita berpikir tentang kesinambungan alam ini. Oleh sebab itu, saya sungguh-sungguh berterima kasih. Saya harus berterima kasih kepada pencetus penemu ide Sekolah Wano. Jadi saya berkelas ke belakang ini digagas oleh seorang anak muda yang namanya Christopher, yang memunculkan namanya Sekolah Wano. Suatu saat dia datang di rumah, dia berdiskusi. Saya sungguh termenung. Saya bilang dalam hati, terima kasih Tuhan, dari sekian puluh ribu rakyat Sumba, masih ada satu orang yang berpikir tentang lingkungan. Masih ada satu orang yang berpikir tentang betapa pentingnya pendidikan, dan pendidikan yang berakar pada peradaban dan budayanya. Sehingga dimunculkan namanya Wano. Wano itu dalam bahasa Sumba kampung. Nah, saya sebagai orang Sumba yang lahir di kampung, bertumbuh di kota, dan kembali berkarya di kampung, tentunya mempunyai pengalaman yang sangat spesifik. Saya melihat kampung Wano itu adalah pusat peradaban manusia. Dia adalah lembaga pendidikan yang kedua setelah orang tua. Dan roh daripada Wano itu, pendidikan di Sekolah Wano adalah memberikan landasan pijakan manusia. Itu tentang moral dan etika dan akhlak. Itulah yang sungguh-sungguh membuat saya terpanggil untuk ikut terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Sekolah Wano. Nah, salah satunya itu adalah muncul kemarin bulan Februari. Dia datang di rumah bilang, Bapak, ini ada permintaan dari keluarga kita di Kelimbutilu yang mengatakan mereka sungguh memahami tentang konsep Sekolah Wano yang berimplikasi salah satunya itu adalah tentang lingkungan. Nah, dan mereka sungguh sadar bahwa
lingkungan ini harus dipelihara dan yang bertanggung jawab adalah manusia. Karena manusia sungguh sadar, tanpa lingkungan dia akan tidak bertumbuh. Nah, bagi saya, ini luar biasa lagi. Dari sekian ratusan kepala desa di daratan Sumba, kelihatannya kok ada satu manusia ini yang kepala desa Klebutilu yang punya kepedulian tentang lingkungan dan ingin mengangkat kembali tentang peradaban dan nilai-nilai lokal yang sesungguhnya lokal tetapi punya manfaat untuk kemanusiaan. Ya, saya datang dan isu yang mereka tawarkan adalah pengkeramatan tentang sumber mata air. Artinya apa? Klebutilu dan masyarakat ini, terutama kepala desa, dia sungguh sadar bahwa air itulah kehidupan manusia. Tanpa air, manusia tidak akan hidup. Dan sumber utama tentang bagaimana air itu adalah lingkungan, pohon. Nah, dan sungguh-sungguh kita tergugah, ternyata orang Sumba ini, para pendahulu kita, punya nilai-nilai yang sungguh-sungguh mampu menjangkau menebus tembok. Jadi mengenai pengkeramatan sebenarnya saya menangkap di situlah. Ya ini saya mau katakan, keramat itu, keramat artinya dalam pemasaran yang diterjemahkan adalah kepatuhan, ketaatan, dan bagaimana manusia ini harus patuh, taat pada norma-norma, hukum-hukum dan budaya yang sesungguhnya itu menjadi cikal bakal keberlangsungan hidup manusia. Itu makna yang terdalam daripada pengkeramatan. Sekalipun keramat itu diterjemahkan dalam pengertian secara letterlek, itu adalah punya indikasi suci, disakralkan. Nah, tapi ada bahayanya. Kenapa pengertian keramat sekarang itu dia akan bias itu? Karena ada persepsi mengatakan mengkeramatkan itu dianggap adalah bagian tak terpisahkan dari agama Marapu. Iya, itu persepsi masyarakat. Itu persepsi. Nah, padahal sebenarnya dalam pemahaman saya, pengkeramatan itu atau itu nilai-nilai yang sungguh menjubah hasil daripada pikiran daripada manusia itu. Bahwa alam ini harus dipelihara. Ya. Sehingga demikian bagi saya, dari pengalaman saya harus mengatakan pada lewat Bapak Kadis Kehutanan Provinsi, saya mau katakan tidak terlalu banyak pejabat yang berpikir tentang lingkungan sekarang ini. Tidak terlalu banyak yang berpikir tentang air. Orang sekarang semua pejabat berobsesi bagaimana membangun ekonomi. Ya. Semua pejabat sekarang berobsesi bagaimana membangun infrastruktur, tapi mereka lupa bahwa air tidak ada kehidupan. Dan saya kira ini yang sampai bagian pengalaman, pada tahun 1985, ketika saya bertugas di Departemen Dalam Negeri, saya mendapat pengalaman yang sangat berarti dari WHO, memberi kesempatan pada saya bersama teman-teman dari Departemen PU dan Kesehatan. Saya punya pengalaman belajar tentang manajemen air minum. Jadi tujuan itu adalah ke Filipina, Bangkok, Thailand, dan India. Dan di India, saya pergi ke satu daerah itu, wilayah daerah Gujarat. Yang di situ ada yang 23 tahun, 30 tahun, 50 tahun tidak pernah hujan. Tetapi manusia bisa hidup. Apa? Mereka membor air 2-300 meter. Mereka membangun sumur itu. Jadi kalau kita masuk di daerah wilayah Gujarat itu, kita melihat macam-macam. Itu sumur bor. Nah, yang lebih memungkinkan saya terkesima di Filipina. Di Filipina itu, di ibu kota metropolitan itu, orang sudah minum air langsung dari apa? Keran.
Artinya apa? Filipina itu di bawah kepemimpinan Marcos yang terekspos ke dunia luar hanya bahwa Marcos otoriter. Imelda itu punya sepatu 1000 par, tapi tidak pernah diekspos tentang. Artinya apa? Betapa pentingnya air itu. Ya. Dan air itu punya kaitan dengan lingkungan. Oke. Ya, ini yang sebenarnya bagi saya, ya, saya mau sampaikan sama Bapak Kepala Dinas Kehutanan. Saya kebetulan lahir dan ikuti bagaimana kepemimpinan dari gubernur ke gubernur. Saya sudah kelas 2 SMP ketika Lala Menteng memimpin NTT. Dan saya sudah besar dan bahkan menjadi salah satu saksi hidup bagaimana Papa Eltari dan Bapak saya berakar. Baik. Ada satu hal, Eltari dan Ben Boy sungguh menyadari bahwa masalah utama yang dihadapi provinsi adalah masalah kekeringan. Ya. Dan kekeringan ini hanya bisa diatasi dengan menanam pohon. Oke. Sehingga konsep itu dulu adalah tanam. Baik. Makasih Bapak Bintang. Ini kita tahan dulu ya. Ini luar biasa sekali ya tentang bagaimana sejarah air itu harus tetap ada. Harus. Manajemen air itu seperti apa? Sama tambah sedikit. Oke. Jadi penkeramatan ini, mata air itu, ini sudah menjadi nilai budaya seluruh Sumba. Oke. Di Canakalang, yang sekarang pas di Timur Tengah Barat, ada yang namanya Liang Marapu. Itu kawasan hutan yang juga dikeramatkan dan sampai hari ini berlaku. Masih berlaku. Ya. Oke, baik, kita tahan dulu Bapak Bintang. Ini sudah hadir juga di sini Bapak Kepala Desa dari Kalibutilu ya, yang seperti Bapak Bu Bintang bilang tadi, bagaimana ada satu kepala desa yang menerima, yang sadar bahwa air itu adalah sumber hidup yang harus dipertahankan. Nah, Bapak Antonius, sebenarnya bagaimana sih praktik ritual pengkeramatan air itu dihayati dan dilaksanakan di masyarakat desa Anda, Bapak? Silakan Bapak. Baik, terima kasih banyak Ibu. Terkait dengan praktek pelaksanaan ritual adat untuk masyarakat desa Kelimbutilu, Kecamatan Wae, Jawa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, di mana kami kemarin bekerja sama dengan ada tokoh muda yang datang di desa kami, mau bekerja sama terkait dengan pengembangan dan kelestarian lingkungan dalam hal pengkeramatan mata air yang ada. Seperti apa yang disampaikan Bapak Bu Bintang tadi sebagai tokoh pemerhati Sumba, bahwa saya terketuk dalam hati bahwa selama ini kami tidak pernah merasakan yang terkait dengan pengkeramatan mata air. Dengan kemarin saya berpikir bahwa dalam hal kelestarian lingkungan, yaitu menyangkut dengan pengkeramatan mata air, dan di mana kemarin kami memperingati Hari Sedunia Air, tanggal yang jatuh temponya tanggal 22 Maret 2025 ini. Jadi kami rayakan kemarin di desa kami, Desa Kelimbutilu, Kecamatan Wae, Jawa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, di mana kami mengkeramatkan salah satu mata air yang sesungguhnya bahwa mata air adalah peninggalan leluhur kami, di mana dengan beberapa kegiatan yang kami lakukan kemarin. Yang pertama, kami menanam pohon beringin di dekat mata air, yang fungsinya bahwa pohon beringin itu sebagai pelindung mata air yang ada di situ, karena mata air yang ada di situ adalah mata air yang cukup bertahan sampai musim kemarau. Jadi kemarin kami lakukan ritual adat dengan persembeliannya dengan acara adat
Sumba. Kami menyembah dengan rato-rato adat yang ada di desa saya, masyarakat saya yang masih menganut kepercayaan Merapu, walaupun dalam bentuk tidak tertulis, tetapi sudah diakui oleh pemerintah dan negara bahwa agama Merapu itu sangat kita artikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kemarin ada beberapa kegiatan yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada acara kegiatan melepaskan ikan belut di dalam mata air, di mana kami selama ini melihat mata air itu kadang dia besar, kadang dia kecil. Jadi kami mengingat bahwa kami melepaskan ikan belut untuk mencari arah atau sumber daripada mata air itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan berbagai kegiatan yang kami lakukan kemarin, kami ada menanam anakan-anakan pohon di pinggir hutan dengan di pinggir mata air untuk melindungi mata air yang ada. Karena sejak saya kecil dulu, ibu saya mendengar cerita bahwa jembatan daripada hujan itu adalah hutan. Iya. Ya. Yang kedua, melalui tumbuh-tumbuhan yang ada di pinggir mata air itu, maka akar serabut tumbuh-tumbuhan hutan yang ada di pinggiran air itu akan membawa air. Jadi kemarin kami ada kegiatan yaitu penanaman pohon beringin di dekat mata air, dan kami lepaskan ikan belut di mata air yang ada pada wilayah desa Kelimbutilu. Yang berikut mungkin saya sampaikan sedikit terkait dengan nama mata air itu dan nama ada hutan-hutan kecil, yaitu yang kami katakan Kelebu. Kelebu itu hutan yang dikeramatkan oleh nenek moyang kami. Jadi namanya itu Kelimbutilu. Kenapa kami dikatakan dulu desa ini dinamakan desa Kelimbutilu? Karena Kelimbu itu hutan yang ada di tengah-tengah padang yang dikeramatkan oleh nenek moyang kami. Yang kedua, di dalam hutan itu ada tempat-tempat artinya penyembahan, yaitu tempat yang dikeramatkan. Itu begitu. Jadi namanya desa kami itu karena kenapa dikatakan desa Kelimbutilu? Karena desa itu memiliki hutan yang kecil di tengah-tengah kampung, dan ada mata air di bawah hutan itu. Jadi istilah untuk kami orang Sumba, terlebih khususnya desa Kelimbutilu, dikatakan ada namanya dulu Kelimbu Ladimana, Kelebu Malimana, Leong Lawe Maraka. Jadi Leong Lawe Maraka itu ada pasangannya, karena ada Kelebu di situ hutannya, dan ada mata air di situ, yaitu Kelimbutilu, Kelimbu Malimana, Leong Lawe Maraka. Itu begitu. Itu yang kami rasakan selama ini, sehingga kami tumbuh kembangkan kembali dan kami lestarikan kembali terkait dengan pengkeramatan mata air itu. Mata air, oke, itu sudah dijelaskan oleh Bapak Antonius bagaimana ritualnya sampai melepaskan ikan belut untuk mencari, dengan kepercayaan mereka adalah untuk mencari mata air itu di mana, karena kadang besar, kadang kecil sumber airnya. Nah, kita lanjut ini, kita bertanya dengan Bapak Ondi dulu, masih lewat Zoom. Terima kasih masih bersama kami.